Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Suprayitno, Komandan Divisi Palu Barat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita masuk dalam renungan tentang tahap kelima kehidupan Yusuf dengan tema semua karena Tuhan yang menyertai. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur untuk pimpinanmu sampai saat ini. Kasih anugerah-Mu biarlah terus memberkati kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para pendengar radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, kini Yusuf memasuki tahap hidupnya yang kelima. Ciri-ciri hidupnya dalam tahap ini adalah penderitaan yang dalam, karena ia hidup di dalam penjara. Apa arti penderitaan yang mendalam di penjara? Hidup di penjara pada waktu itu berarti tidak memiliki kebebasan. Yusuf serba kekurangan, tidak ada masa depan. Sewaktu-waktu Yusuf dapat dibunuh dan tidak ada perencanaan yang dapat dibuat. Bahkan juga dilupakan oleh masyarakat. Apalagi pada waktu itu kebebasan dari penjara dapat terjadi hanya melalui dua cara, yaitu mati atau ikut perang. Namun apa yang terjadi di tengah penjara ini? Apakah Yusuf patah semangat, penuh dendam, atau apakah dia lalu menjadi pahit hati dan berkata, "Tuhan, bukankah saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Bukankah saya sudah setia kepadamu? Mengapakah Tuhan membiarkan hidupku jadi begini? Di mana engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Perkataan-perkataan ini sewajarnya dapat saja Yusuf seperti itu. Seorang yang berhasil dapat mengalami keadaan yang jatuh, lalu memprotes Tuhan. Kondisi serupa ini dapat membuatnya dipenuhi rasa marah, pahit, getir, atau ingin membalas dendam. Namun semua itu tidak demikian terhadap Yusuf. Dalam tahap kelima ini, di ayat yang ke-21 dari kitab Kejadian pasal 39 mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab di penjara pun dampak kehadiran Yusuf sangat nyata. Yusuf disayangi oleh kepala penjara. Artinya, ia mendapatkan simpati. Bahkan lebih dari itu, ia juga mendapatkan kepercayaan untuk mengurus segalanya. Yusuf rupanya merupakan seorang manajer yang baik. Bukan saja di istana Potifar, di penjara pun ia dapat berhasil. Inilah salah satu dari kelebihan Yusuf. Sebagai seorang yang berhasil di dalam kehidupannya, ketika ia diberikan sumber-sumber yang berlimpah, ia mampu mengelola dengan baik. Sebaliknya,
Di tengah kondisi yang susah pun dia tetap dapat mengelola. Tapi sekali lagi, Alkitab mencatat hal ini terjadi bukan karena Yusuf itu pintar, Yusuf itu tampan, atau Yusuf itu memiliki karisma. Yang terjadi adalah semua karena Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Alkitab menggunakan istilah bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Di bagian ini muncul istilah lain, yaitu Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan kasih setianya, yaitu ada kasih setia Tuhan yang dilimpahkan di samping penyertaannya. Kita dapat menafsirkan bahwa justru di dalam penderitaan yang dalam, Tuhan bukan hanya memberikan Yusuf penyertaan, namun juga kasih setianya. Artinya, sebagai seorang yang hidup di dalam Tuhan, Yusuf disiapkan dan diubah dengan cara ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit, penuh derita, tanpa kepastian, dan tanpa masa depan. Tetapi justru di tempat itu malah Tuhan memberikan modal yang lebih besar, yaitu mendapat perhatian yang khusus serta kepastian bahwa Allah tetap mengasihinya. Selain di rumah Potifar, di penjara pun dampak kehadiran Allah di dalam diri Yusuf sangat terlihat. Alkitab menjelaskan ada 2 orang dari kalangan istana yang dipenjara. Kita tentu sudah tahu cerita tentang juru minuman raja dan juru rotinya yang membuat kesalahan dan dilemparkan oleh Firaun di penjara. Di sana mereka benar-benar menderita seperti Yusuf. Disinilah Yusuf membangun relasi dengan mereka dan mendapatkan kepercayaan mereka. Hal ini menarik karena biasanya kalau orang sudah hidup menderita, sudah bangkrut, jauh dari orang tua, dan tidak memiliki masa depan, tentunya tidak ingin memikirkan orang lain. Kalau menjalani hidup pribadi saja sudah sangat sulit, buat apa memikirkan hidup orang lain? Namun tidak demikian dengan Yusuf. Dia memperhatikan juru minuman dan juru roti dan bertanya untuk menunjukkan kepeduliannya. Mengapa mukamu muram hari ini? Dan ayat ini menunjukkan pribadi Yusuf sudah berubah jauh dari Yusuf yang hanya memikirkan dirinya ketika ia berada di dalam zona nyaman. Ia sudah menjadi seorang yang peka pada orang lain dan dapat menunjukkan kepeduliannya. Cerita Alkitab menunjukkan bagaimana masing-masing kedua orang itu berbagi cerita tentang impian masing-masing kepadanya. Dan Yusuf menafsirkan dengan pertolongan Tuhan, sehingga ternyata apa yang ditafsirkan Yusuf benar terjadi. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, namun setelah juru roti dihukum mati dan juru minuman kembali ke istana sesuai tafsiran Yusuf, tetapi ia tidak diingat oleh juru minuman raja. Itu tercatat di dalam Kejadian 40 ayat 23. Jika kita berada di posisi Yusuf, kita dapat berkata begini: lihatlah, saya hidup baik-baik di tengah keluarga, tiba-tiba dibuang oleh saudara-saudara sekandung, lalu berada di rantau dan berhasil bertahan hidup, bahkan meningkatkan status. Celakanya dengan menolak godaan wanita, saya malah dimasukkan ke penjara. Di penjara pun orang yang saya tolong tidak membalas dan mengingat kebaikan saya.
Memang manusia pada dasarnya jahat. Kalau begitu, hidup memang pahit dan Tuhan tidak adil. Ini jeritan hati dari Yusuf. Seperti itu kira-kira. Tapi untunglah tidak demikian dengan keberadaan yang dialami oleh Yusuf. Tidak sepotong kata di Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf menjadi sakit hati walaupun dia terlupakan dan lain sebagainya. Berapa tahunkah Yusuf hidup di penjara? 2 tahun? Pasti lebih. Mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Dan kehidupan di penjara yang lama dapat membentuk orang menjadi sinis, pahit, masa bodoh, atau menjadi kriminal yang lebih hebat. Tapi Tuhan tidak melupakan Yusuf. Kini giliran Fir'aun yang bermimpi dan tidak ada yang mampu menafsirkan dengan memuaskan. Mimpi itu membuat hatinya gelisah. Menurut Kejadian pasal 41 ayat 8, dalam kejengkelan Fir'aun karena mimpinya tidak dapat ditafsirkan dengan tepat, sesuatu terjadi. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami. Demikian pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Mendengar kata-kata itu, Fir'aun meminta Yusuf dipanggil. Ia datang dan bersyukur karena wajahnya tidak terpelihara. Di istana Fir'aun menyampaikan, "Aku dengar kamu tahu menafsirkan mimpi." Kini Yusuf mendapatkan kesempatan yang langka untuk bebas dari penjara dan kelebihannya dikenali. Ia dapat juga membalas ketidakadilan yang dialaminya dan mengubah keadaan. Namun dalam ayat 16 pasal 41 tercatat bahwa hal yang Yusuf utamakan adalah hal lain. Ia katakan, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Kesempatan ini dipergunakan Yusuf untuk menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segalanya dan sumber kemampuannya. Memang Yusuf memberikan tafsir mimpi yang masuk akal dan memuaskan Fir'aun. Bahkan ia mengusulkan tindakan yang harus diambil oleh Fir'aun. Kini Yusuf mengalami titik balik kedua. Sekarang dia menjadi pemenang. Dia mendapatkan kekuasaan menjadi raja muda di Mesir untuk mengatasi masalah yang diisyaratkan oleh mimpi Fir'aun yang akan terjadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita satukan apa yang kita pelajari dari riwayat Yusuf. Sekali lagi kita renungkan, dalam tahap pertama, dia hidup dalam zona nyaman. Tahap kedua, dia direnggut dari zona nyaman, terlontar dan terkejut. Tahap ketiga, ia mengalami penderitaan karena kesendiriannya, namun mendapat penyertaan Allah yang memberikan keberhasilan dan kepercayaan orang. Dalam tahap keempat, ia mengalami penderitaan dalam kondisi yang paling parah dan tanpa masa depan karena ia teguh dalam prinsip moralnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan
Saudara, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Mampukah kita seperti Yusuf? Ketika Tuhan membentuk kita dengan berbagai-bagai ujian, masalah, keadaan-keadaan yang sulit, maka kuatkan hatimu, sebab di balik keadaanmu, Tuhan bekerja menolong dan memberikan kasih karunia-Nya, agar engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan dan berhasil. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akhiri dengan doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja di dalam setiap ujian yang kami hadapi. Berikan kami kemenangan. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup dan iman kami, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat dan menikmati hidup yang berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran.
yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.